وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار ما دعانا إليه بإذن وقد نادانا لبيك يا من لنا وحدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحمانا معالك الأطهار معلي سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام هم تزيلك أصبغون وليه عنوانا والتابعين لهم بسلك ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر حبيبنا للمحب إلا وأدعى ولها نشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر الله المصطفى إلا به طعشوا أزهبرونا. وانتجت الأرواح ما تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الملائكة. وخير تحية في العالمين وحرة حرارة الشوق نحوي لديكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dalam bidang rapat-rapat agar puyuh tak dapat terbang, jawablah kami dengan semangat agar kita mendapat rahmat. Kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi
hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Excellency, the Headmaster of Islamic Boarding School Al-Jawharain, Al-Ustad Alwi Mahfuz. Respectable, the Vice Chairman of Islamic Boarding School Al-Jawharain, the Al-Ustad Syahabuddin. The head of the girls' dormitory, Ustazah Jamila Nurdini. The mentor of the girls' manager dormitory, Ustazah Lutfia Tunisa. أولا هيا بنا نشكر إلى الله عز وجل الذي قد أعطانا رحمة وهداية حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان السعيدة والساكنة والمبارك. Fears of Allah, try and thank unto our God Allah subhanahu wa ta'ala, who has been giving mercies and blessings to we can enter and gather in the place without troubles and obstacles. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sanian, salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ila habibina wa syafi'ina wa durrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalana min az-zulumati ila an-nur wa kadhalika ila as-siratil mustaqim. Secondly, may salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness in Islam religion. Salawat rangkaikan salam tak bosan-bosan kita haturkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi kekasih Tuhan, yang membawa cahaya di tengah kegelapan, yang mengubah peradaban perang menjadi peradaban yang penuh tenang. Siapa dia? Habibina Wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami dengan bangga mempersembahkan di hadapan hadirin sekalian Maulid Akbar dalam menyambut bulan suci Ramadan sekaligus peresmian nama generasi IKPD masa bakti 2023-2024 angkatan ke-17. Kuntu hunaka ra'isatil barnamij nuridu an nakra'a lakum al-barnamij fi hadhihi al-layla. ولذلك هيا بنا نبتدئ بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. البرنامج الأولى أم الفرقان. The First Umul Furqan. Acara pertama Umul Furqan yang akan dipimpin oleh Ustadz Syahabuddin. Kepada beliau kami waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
كافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة وتابع التابعين ولسلامتنا في جميع الأمور وخصوصا في هذا البرامج. شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kata sambutan serta peresmian nama generasi IKPJ masa bakti 2023-2024 angkatan ke-17 yang akan disampaikan oleh Ustaz
Madinah Alwi Mahfuz. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita menjaga rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan oleh Allah beberapa nikmat, di antaranya nikmat panjang umur, nikmat syahadat, yang tak kalah penting lagi nikmat iman dan nikmat Islam, serta banyak lagi nikmat-nikmat yang lain kita peroleh. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Wakil Mudir Ustaz Syahabuddin Juret SPDI, yang kami banggakan fotografer dengan IT yaitu Ustaz Said, yang kami banggakan dan memuliakan pengurus asrama putri Ustazah Nurdini SPDI, serta koordinator yaitu Lutfiatun Nisa, serta yang lain-lainnya, musyrifah yang sempat hadir pada malam hari ini. Dan yang kalah penting lagi, anak-anak kami santriwati, alhamdulillah dapat berkumpul di halaman Pondok Al-Jauharin. Insyaallah rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam beberapa hari lagi kita akan bertemu di bulan suci Ramadan. Ya, insyaallah. Nah, jadi artinya pada malam ini anak-anak kami pengurus IKPJ masa bakti yang baru ini, yang 2023-2024, dalam rangka Maulid Akbar, yakni bulan suci Ramadan, yang kata saya bentar lagi insyaallah kita akan laksanakan, dan sekaligus peresmian nama generasi IKPJ masa bakti 2024. IKPJ ini tetap ya dekat. Jadi pada kesempatan malam ini ya kami sempat hadir, Ustaz dan Ustazah yang sempat hadir kita malam ini. Mari kita bagi support kepada anak-anak kita supaya lebih gairah lagi, bersemangat lagi. Ya, nah, ini perlu kami sampaikan. Jadi dalam hal ini ada undangan di atas meja saya. Ya, pada malam ini alhamdulillah saya sempat datang. Kemudian suasananya kita dalam puasa hujan tidak tahu apa siang apa pagi. Alhamdulillah pada malam ini nampaknya dalam keadaan aman. Ya. Nah, ini suasana memang musim hujan. Apalagi di arah sana ada sebagian katakan banjir, tapi mungkin dapat limpahan dari sana dapat ke Jambi. Alhamdulillah nampaknya berita-berita dari sana airnya mulai surut. Alhamdulillah. Namun dalam suasana seperti ini, harinya dalam kesejukan, dingin, lengkap, tapi kita tidak patah semangat melakukan aktivitas kita. Di samping kita belajar dan aktivitas-aktivitas yang lainnya, ya, aktivitas yang lainnya kita lakukan sebagaimana
sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, minat kita masing-masing. Ya, aktivitas kita minatnya. Tetapi dalam bulan suci Ramadan tidak ada lagi aktivitas yang ekstrakurikuler, ya, tidak ada lagi itu dalam bulan puasa. Ya, tidak ada kegiatan yang dilakukan seperti di luar bulan suci Ramadan. Ya, jadi kami sampaikan sekali lagi, ya, jangan melakukan aktivitas sehingga menimbulkan kehausan, ya, yang tidak sesuai itu jangan dimasukkan lagi dulu sementara di dalam bulan suci Ramadan. Nanti kalau sudah selesai di bulan suci Ramadan, bulan berikutnya lanjut seperti biasanya yang dilakukan sebagaimana minatnya masing-masing, ya. Nah, itu yang kami sampaikan. Jadi kita fokus di dalam bulan suci Ramadan, ya. Khusus pada malam ini khusus putri, ya, khusus putri dalam arti kata dia menampilkan apa-apa yang dilakukan kepada anak-anak kami, ya. Jadi tunjukkanlah bakat-bakat Anda, bakat-bakat apa yang Anda sukai, jangan terpendam, ya. Itu mendorong kita, ya nak. Tapi yang utama tadi belajar sehingga anak-anak kami mendapat ilmu apa yang disampaikan ustazah dan ustazah menyampaikan kepada anak-anak kami supaya mendapat ilmunya yang bermanfaat sekalipun beda, baru sedikit tapi memanfaatkan yang sebaik-baiknya apa yang diajarkan oleh ustaz dan ustazah, ya. Nah, itu yang utama. Yang samping ini jadi, ya. Nah, pada malam ini, ya nak, pada malam ini kita berkumpul khususnya putri, ya, khususnya putri. Nah, mari kita support pada ustaz dan ustazah supaya kegiatan lebih semangat lagi yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi saya berdiri di sini mengucapkan ribuan terima kasih kepada anak-anak kami, ya, anak-anak kami. Tapi perlu kami sampaikan, ya, di dalam nanti ini dalam bulan Ramadan kita tetap belajar setengah bulan, tidak ada pulang, tidak ada pulang dalam waktu setengah bulan, bukan satu bulan. Setengah bulannya pulanglah ke rumah, ya, insya Allah pulang ke rumah, ya. Khusus yang anak nanti sampai di sana, ya nak, balik ke rumahnya masing-masing, ya nak, lakukanlah apa yang kamu dapat di pondok, berubahlah apa yang kamu dari rumah ke pondok balik lagi ke rumah, berubah, ya, berubah. Itu yang diharapkan kedua orang tua kamu dan kami mengharapkan seperti itu juga, ya. Kembali ke rumah berubah. Nah, jangan kembali model lama, ya nak. Katakanlah dia anak yang baru kelas 1 aliyah, ya, proses dalam pondok segini sampai balik ke desanya, ke dusunnya masing-masing harus berubah putarannya. Jangan sampai kerja yang lama, artinya gawe yang lama yang kamu buat di sana. Tapi saya yakin kalau anak yang lama, saya yakin ini anak yang baru, ya. Nah, tunjukkanlah apa keahlian anda semua, apa keahlian masing-masing, ya. Tapi yang tak kalah penting, apapun yang kamu lakukan, sebanyak apapun yang kamu dapati, yang tak kalah penting jagalah budi pekerti, akhlak yang kita jaga, ya, akhlak yang kita jaga. Kalau akhlaknya tidak ada, apalagi ilmunya banyak, tidak ada keberkahan,
Isayolah. Kalau ilmunya dikit, apa yang kita peroleh, tapi ada akhlaknya yang sangat mulia di mata masyarakat, di mata ustaz dan ustazah, insyaallah ilmunya berkah. Yakin? Ya, inilah kuncinya. Apapun yang kita lakukan, kalau akhlaknya masih kotor, masih jorok, masih jelek dipandang masyarakat, enak sia-sia kita melakukannya. Ya, baik segi belajarnya, apalagi yang lain-lainnya. Ini contoh bagi kalian, ya. Nah ini, jadi kalau ilmunya banyak, akhlak dada semua go. Jadi itu dijaga, perkataan, perbuatan, tingkah laku. Nah, ini dibawa yang kamu peroleh, kamu belajar di pondok, ya. Yang belajar di pondok jauh-jauh menuntut ke Al-Jauharin. Jangan kamu sio-siokan. Ini pesan saya. Ya, dari dulu sampai sekarang dan penting menyampaikan akhlak itu. Nah, kali itu kamu tanamkan, ya, kamu tanamkan sedalam-dalamnya, insya Allah kamu akan berkah. Apa yang kamu mendapatkan ilmu di Al-Jauharin. Nah, ini sekadar mengingatkan kembali, ya. Jangan dipikirkan lagi ya. Hari besok aja masuk lokal, nah, kami belum besok belajar, tetap belajar, cuma waktunya dikurangi, ya. Waktunya dikurangi. Yang biasanya belajarnya 40 menit jadi 30 menit, ya. Masuknya tetap jam 7, ya. Masuknya tetap jam 7, ya nak. Memang belajarnya setengah jam satu mata pelajaran, biasanya 40 berarti 30 menit. InsyaAllah kalau minggu pertama, hari pertama bulan Ramadan kita Al-Jauharin ya, sesemi buka apanya ini layarnya. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inhadu ahlal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inhadu ahlal watan, Indonesia biladi anta unwanu maqama Allahi mama kullu man yatika yawma qami hayyal qahimama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPJ Masa Bakti 2023-2024 Angkatan ke-17 Tridibel Generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan menciptakan hal baru dalam lingkungan Pondok Pesantren Al-Jauharain. Dan kami harap dengan adanya generasi kami, Pondok Pesantren ini akan jauh lebih maju dari sebelumnya. Dan itu semua akan diwujudkan oleh Credible Generation, menjadikan dan melaksanakan segala bentuk program dalam organisasi dengan prinsip kerjasama, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas, dengan tetap mengikuti syariat Islam, berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Kami yakin generasi kami akan menjadi generasi yang akan dikenang selamanya di dalam hati. Yang berdasarkan landasan Al-Quran. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَوْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. صدق الله العظيم. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nural ilma hudan li talibil ilmi likai yastati'u an yufarriqa bainal haqqi wal batila. Wassalatu wassalamu ala madinatil ilmi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Mudir Pondok Pesantren Al-Jauharain beserta staf yang saya hormati
Kepala Asrama Putri Pondok Pesantren Al-Jauharain beserta staf dan yang saya sayangi santri putri Pondok Pesantren Al-Jauharain yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka Maulid Akbar dan peresmian nama generasi. Peresmian apa? Ya, generasi IKPJ yang ke-17. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Ustaz mohon maaf Ustaz duduk di kursi karena kondisi badan kurang fit. Jadi sebenarnya juga gak enak nak nolak gitu. Jadi mau tak mau dicoba. Gak enak nak nolak sama siapa yang bercakap tadi. Saya tak tahu yang cakap pagi tadi siang tadi. Karena udah enak nak nolak jadi dicoba juga. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka Maulid Akbar. Maulid itu adalah peringatan yang semestinya kita rayakan pada setiap kapanpun. Tidak mesti Maulid itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tidak mesti pada bulan Rabiul Awal. Kapanpun boleh kita merayakan Maulid atau memperingati perayaan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita tidak boleh bosan dengar cerita-cerita tentang Nabi Muhammad. Kita tidak boleh jenuh mendengar kisah-kisah tentang kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian baca tadi di dalam Diyaul Lamik kata Habib Umar, billahi karrir dzikra wasfi Muhammadin kaima tuziha 'anil qulubir rana. Billahi demi Allah, karrir ulang-ulanglah dzikra wasfi Muhammadin, akan menyebutkan sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Setiap hari kapanpun belajar sebut kisah-kisah Nabi Muhammad. Ketika Maulid sebut kisah-kisah Nabi Muhammad. Bagaimana perjuangan Nabi Muhammad. Kaima tuziha 'anil qulubir rana, supaya kotoran-kotoran yang ada di kulubi, di dalam hati, anil qulubi rana, rontok, lepas. Kapan kotoran-kotoran hati itu lepas? Kapan kotoran-kotoran hati itu digugurkan oleh Allah? Ketika kita nukarrir dzikra wasfi Muhammadin. Ketika kita selalu mengulang-ulang, selalu menyebut, selalu menjelaskan, selalu mempelajari tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Nah, supaya kita tahu tentang sifat Nabi Muhammad, kita harus belajar. Belajar tarikh, belajar fikih, belajar di dalam tauhid, supaya tahu bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana kapan lahirnya Nabi Muhammad, kapan wafatnya Nabi Muhammad, kapan apa pekerjaan Nabi Muhammad, apa yang dilakukan oleh Muhammad, bagaimana akhlaknya, bagaimana sifatnya, apa sifat makannya, bagaimana bajunya, bagaimana kopiahnya, bagaimana imamahnya, bagaimana cara jalannya, bagaimana cara makannya, bagaimana cara tidurnya. Nah, mempelajari itu harus belajar pakai guru. Tidak boleh sekedar baca harus pakai guru. Biar guru yang bimbing tentang bagaimana sifat dan akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sudah belajar tentang sifat Nabi Muhammad, maka yang akan timbul itu tambah cinta, makin lama tuh makin senang Nabi Muhammad. Karena kita belajar dengan semua sifat keindahan Nabi Muhammad. Kita itu kalau senang sama seseorang dan kita pelajari sifat hidupnya, makin lama tuh makin senang. Makin lama makin senang. Kenapa? Karena kita setiap hari belajar bagaimana dia makan, bagaimana dia tidur, bajunya tuh kayak mana baju kesukaannya, makanan kesukaannya tuh bagaimana. Belajar bagaimana mengetahui semua itu supaya menambah rasa suka kita, rasa sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kan dah belajar kalau tak? Dah belajar tentang Nabi Muhammad. Dah sering dengar cerita Nabi Muhammad? Dah sering. Nah, kalau kalian niko yang sering mendengar cerita Nabi Muhammad, berarti kalian niko adalah orang yang beruntung. Kalian ini orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad.
Walaupun kalian tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Siapa yang pernah ketemu Nabi Muhammad? Tidak ada kan? Ada yang pernah ketemu? Tidak ada. Tidak ada satu pun di antara kita mungkin ketemu dengan Nabi Muhammad, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung bagi orang yang pernah melihatku, kata Nabi, dan beriman kepadaku. Itu sahabat. Tuba, thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntung, kemudian beruntung lagi bagi orang yang tidak pernah melihatku tetapi dia beriman kepadaku. Itu lebih beruntung, banyak beruntungnya. Kenapa? Karena kita tidak pernah nengok Nabi Muhammad, tetapi kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita beriman kepada Nabi. Beriman kepada Nabi Muhammad? Beriman kepada Nabi Muhammad? Beriman atau tidak? Tak semangat. Kalau tidak semangat berarti tidak beriman, berarti tidak sayang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah kamu santri-santri berada di pondok kita ini belajar. Orang belajar itu Allah angkat derajatnya. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamun wal ladzina ya'lamun atau kama qol. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang tahu, alladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Sama tak orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Ya pasti tidak sama. Kalian yang tahu tentang Nabi Muhammad pasti beda, pasti tidak sama dengan orang yang tidak tahu dengan Nabi Muhammad. Kalianlah belajar agama pasti beda dengan orang yang tidak belajar dengan agama. Kalian dah belajar bagaimana solat pasti beda dengan orang yang tidak belajar tentang solat. Kalian yang belajar tentang puasa pasti beda puasa kalian dibandingkan orang yang tidak belajar tentang puasa. Itulah namanya belajar. Itulah perbedaan orang yang ngaji dengan orang yang tidak belajar, dengan orang yang tidak ngaji. Ada orang tu dan nak belajar. Ada rajulun, kata Al-Imam Ahmad Al-Farahibi, kata beliau, ada rajulun, seorang laki-laki, la yadri annahu la yadri. Dia la yadri, dia tak tahu, dia lolo, tapi dia tak sadar kalau dia lolo. Kalau kamu yang mana? Dia lolo, tapi dia tak sadar kalau dia lolo. Ada rajulun yadri annahu la yadri. Ada seorang laki-laki, seseorang, dia tahu dia tak tahu. Yadri annahu la yadri, dia tahu kalau dia tak tahu. Sadar berarti dia kalau dia tak tahu. Nah, yang paling elok rajulun yadri annahu yadri. Seseorang yang tahu bahwa dia adalah orang yang tahu. Kamu belajar berarti kamu tuh tahu bahwa kamu adalah orang yang tahu. Nah, kalau sudah tahu, idza zahara al-fitan aw qala al-bid'ah falyadhharul 'alim ilmahu atau kama qala. Apabila terjadi kerusakan, apabila terjadi kesalahan, apabila terjadi perselisihan, maka falyadhharul 'alim, maka orang yang tahu harus menampakkan ilmunya. Kenapa? Agar orang yang jahil tidak merasa bahwa dia adalah benar. Agar orang yang lolo, orang yang tidak tahu, tidak merasa dia adalah orang yang benar. Nah, kalian tuh belajar. Kalian tuh setiap hari belajar bagaimana sholat. Kalian tuh belajar setiap hari bagaimana itu puasa, bagaimana itu ibadah. Maka ibadah kalian tuh afdal daripada ibadah orang yang tidak belajar. Fa'alimun bi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang belajar, orang yang tanpa ilmu beribadah. Orang yang tidak pernah belajar sholat, kemudian dia sholat. Orang yang tidak pernah belajar zakat, kemudian dia zakat. Orang yang tidak pernah belajar tentang puasa, kemudian dia puasa. Maka a'maluhu mardudah, kerjanya itu tidak diterima, ditolak. Kenapa? Karena dia beramal tanpa ilmu.
karena dia beramal tanpa belajar. Man ta'allamal fiqha, orang yang belajar fikih, belajar pakai guru. Orang yang belajar harus pakai guru. Man ta'allamal fiqha biduni syaikhin ghayyara al-ahkam, orang yang belajar tanpa guru maka dia akan mengubah hukum. Maka dia belajar tanpa belajar fikih, tanpa guru, maka dia bisa mengubah hukum. Wa man taghayyara tibba biduni syaikhin qatalal anam, orang yang belajar kedokteran tanpa guru bisa membunuh manusia, salah obat mati. Wa man ta'allama al-falaq biduni syaikhin ghayyara al-ayyam, orang yang belajar ilmu falak tanpa guru maka hari bisa berubah. Yang seharusnya hari Senin sebutnya hari Selasa, yang seharusnya hari Selasa sebutnya hari Sabtu. Maka itu pentingnya belajar. Alhamdulillah kalian itu ada di Raudhah, Raudhatun min Riyadil Jannah, taman daripada taman surga. Apa itu taman surga? Tempat orang belajar, tempat belajar. Kalau kalian berada di taman surga, tempat belajar, tempat ngaji, tempat orang yang memperdalam agama, seharusnya kalian itu adalah orang yang berbahagia. Bahagia tak kira-kira di Joharen? Bahagia tak kira-kira di Joharen? Ya, seharusnya kalian bahagia karena kalian yang berada di taman apa namanya? Taman surga. Taman surga itu adalah tempat orang belajar. Nah, salah satu taman surga adalah Al-Jauharain. Semoga Ustaz tak banyak-banyak, semoga ada manfaatnya. Cukup di sini dulu, walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Ada yang bisa kalian dapat, ada yang bisa kalian petik daripada apa sedikit yang Ustaz sampaikan. Karena waktu juga mulai larut, Ustaz juga malam ini kurang fit sedikit. Jadi mohon maaf lebih dan kurangnya. Kalau ada tersinggung juga mohon maaf, kalau ada sakit hati juga mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pidato 3 bahasa yang akan disampaikan oleh saudari kita, Fiska dan kawan-kawan. Kepadanya kami persilahkan. Ustazah Nurfiatun Nisa, Hadratul Kiram Jami'atun Mudabbirah, Hadratul Kiram Ra'isatin Janazah, wa ya ayyuhal ikhwatal ahmahbubat. First of all, let's pray in thanks unto our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us mercies and blessings, so we can even and gather in this place without any trouble and obstacles. Yang kedua kalinya, salawat dan salam tak luput kita haturkan kepada ruh junjungan alam, yakni putranya Abdullah, Buah hatinya Siti Aminah, kekasihnya Allah, intannya kota Mekah, berliannya kota Madinah, yang tak pernah berbangsa dua, namun namanya tak ada duanya, yang tak pernah pergi ke Ramayana, namun namanya ada di mana-mana, yang tak pernah ke tropik, namun namanya selalu di hati, yakni Habibana wa Nabina wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Thirdly, I don't forget to say thanks so much to the MC giving us time to speak in front of you all by the title Syahrul Ramadan, Ramadan month. bulan Ramadan. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan miftahan lituruqil khairati was sa'adah wa akrama ibadahu wat tahara qulubahum fa askada fiha widadahu manahum bisyamihi wa ja'alahu jannatan minan nar. Ramadan month is the month solely for Muslims to carry out fasting obligation. Bisa in Al-Quran, Taurat, and Injil book also explain to a fasting obligation. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sudah sangat biasa bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban beribadah puasa yang dilakukan 1 bulan penuh selamanya.
ودخل على الصائمين فرحتين فرحة عند اللقاء وفرحة عند الإفطار. According to Islam, fasting is living something. Second, eating and drinking. Started from subuh dawn until sunset. By attention carry out fasting religious. Puasa menurut syariat adalah meninggalkannya membatalkan puasa seperti makan, minum dan hawa nafsu. Mulai dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari dengan niat melaksanakan ibadah puasa. قال الله تعالى في كتابه عزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan dan terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Prophet Muhammad, may Allah bless him, give us him, preached fasting obligation in Sa'ban, the second Hijriah year. Then in that year, he and his friend carry out fasting religious. شهر رمضان من أقدم الشهور لأمة المسلمين الذين أقاموا فيها بصيام الواجب مدة شهر واحد والصوم عند الإسلام مبتلات الأكل والشرب والشهوات من الفجر إلى الغروب شمس بنية العبادة. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima kewajiban berpuasa pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Kemudian pada tahun tersebut Nabi dan para sahabat laksanakan ibadah puasa. Prophet also said there are one classified groups. 1. Someone who multiplies reading Al-Quran. 2. Someone who kept over the tongue. 3. Someone who kept over the stomach. 4. And someone who fast in Ramadan month. So in Ramadan month, let's and live Islam religion to intense reading Al-Quran and Tarawih praying to get number reward. لذلك فلنؤمن في شهر رمضان شعار الإسلام إلى المجلس العلمي والتدرس وصلاة التراويح على غير محدود. Nabi juga bersabda, surga diciptakan bagi 4 golongan. Pertama, orang yang suka memperbanyak membaca Al-Quran. Kedua, orang yang menjaga lisannya. Ketiga, orang yang menjaga perutnya. Dan keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi, marilah di bulan Ramadan ini kita ramaikan syiar Islam seperti pengajian, tadarus Al-Quran dan salat tarawih agar kita mendapatkan pahala yang tak terhitung jumlahnya. Baiklah, sebelum kami akhiri, kami ada sebuah syair untuk para hadirin. Jalan-jalan ke kota Jambi, jangan lupa membeli batik. Jalan-jalan ke kota Jambi, jangan lupa membeli batik. Jangan pernah lupakan kami, karena kami santri baik hati. Kalau ada acara lagi, jangan lupa undang kami lagi. Hidup sendiri tanpa kekasih, cukup sekian
ta'ala. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Baru 85. Saya baru 85 sama 6.
akan disampaikan oleh saudari kita Nada dan kawan-kawan. Kepadanya kami persilahkan.